Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita agar membayar upah buruh, membayar upah karyawan sebelum keringat mereka kering. Maksudnya, jika kita mempekerjakan orang lain, jika seseorang mempekerjakan orang lain sebagai karyawan, sebagai buruh dan lain sebagainya, maka gaji atau salary atau upah yang sudah disepakati harus dibayar tepat waktunya. Jangan sampai menunggu sampai karyawan atau buruh itu menagih gajinya atau upahnya. Saudara-saudara, ini adalah prinsip ekonomi syariah. Inilah prinsip ekonomi dalam Islam. Membayar gaji atau upah karyawan itu sesuai dengan kesepakatan yang telah sama-sama sepakat. Tapi lain halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Jam'an Nur Khotib Mansur, Yusuf Mansur dengan perusahaannya Paytrend, di mana ada 14 orang karyawannya atau mantan karyawannya sampai pada perusahaan Paytrend itu kolaps. Sampai pada 14 orang ini menggugat Paytrend selama 1 tahun, barulah Paytrend itu menyanggupi untuk membayar gaji atau sisa-sisa pembayaran yang lainnya. Itu pun dicicil sampai 6 kali. Tepat pada tanggal 26 Desember kemarin, Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto yang mewakili 14 karyawan Paytrend dan mantan karyawan Paytrend itu menandatangani kesepakatan dengan pihak Paytrend bahwa gaji dan tunjangan-tunjangan mereka yang selama lebih dari 2 tahun bahkan 3 tahun ini yang belum dibayarkan akan dibayar pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, saudara-saudara, seperti apa penyelesaiannya, seperti apa rencana-rencananya, sebentar lagi saya akan putarkan video interview saya dengan Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Saudara-saudara, saya dengar juga bahwa setelah 14 orang ini ada gelombang berikutnya yang akan menggugat Paytrend, yang akan menggugat Jam'an sebagai pemilik perusahaan Paytrend. Selamat mengikuti video berikut ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan boleh di-share sebanyak mungkin. Kita menunggu Jam'an dan pendukung-pendukungnya, pembela-pembelanya. Masihkah Jam'an mengumpulkan sedekah dari masyarakat? Masihkah Jam'an kesana kemari mengumpulkan donasi? Masihkah Jam'an ini mengumpulkan investasi? Atau masihkah Jam'an ini kesana kemari berceramah mengumpulkan dana masyarakat? Kita lihat saja ke depan. Saudara-saudara, terima kasih banyak waktunya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Paytrendnya Yusuf Mansur akhirnya menandatangani kesepakatan dengan 14 karyawannya atau mantan karyawannya yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Kesepakatan apa yang ditandatangani oleh Paytrend dengan Pak Zaini dan Pak Sudaryanto? Nanti kita tanya langsung ke Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto. Pak, disilahkan Pak Zaini berikan penjelasan pada kita semua, Pak. Ya, jadi hampir 1 tahun ya Pak ya. Hampir 1 tahun ya? Ya, hampir 1 tahun kami bergerak itu mewakili 14 karyawan. Iya. Di dalam 2 surat kuasa. Jadi yang surat kuasa yang pertama itu 10 orang. Iya. Kemudian surat kuasa yang kedua itu 4 orang. Iya. Kemudian berkaitan dengan permasalahan adanya kurang bayar Pak. Kurang bayar dari PT Paytrend. Iya. Paytrend milik Yusuf Mansur ya. Iya. Adanya kurang bayar. Kemudian dari 14 karyawan ini bergulirlah yang terakhir ini bergulir di Depnaker Kota Bandung. Ya. Karena kan memang
bipatrit tidak ada penyelesaian, kemudian harus tripatrit di Kota Bandung yang tercatat di Depnaker Kota Bandung. Nah, setelah kami catatkan perselisihan hubungan industrial itu di Depnaker Kota Bandung, kemudian dimediasikan, Pak. Walaupun alot tapi tetap berjalan terus begitu. Yang pada akhirnya kami mewakili karyawan atau pekerja, kemudian PT Paitren itu bersepakat untuk menyelesaikan secara damai, Pak. Secara damai, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama, Pak. Poin-poin kerjasamanya atau kesepakatannya apa saja, Pak? Kesepakatannya yang pertama adalah Paitren mengakui bahwa mereka kurang bayar. Mereka mengakui ya, Pak? Mereka mengakui adanya kurang bayar kepada 14 karyawan. Kemudian mereka akan membayar kekurangan bayar itu dicicil selama 6 kali. Yang dimulai nanti pembayaran pertama itu pada tanggal 5 Februari 2023. Terus ke depan sampai 6 bulan ke depan begitu. Dari jumlah total yang harus dibayar berapa tuh, Pak? Dari total jumlah yang harus dibayar kurang semuanya itu 451.864.041 rupiah. Nanti jumlah ini dibagi dalam 6 termin ya, Pak? Jumlah ini dibagi dalam 6 termin dan disalurkan kepada 14 karyawan nanti. Disalurkan maksudnya ditransfer langsung? Ditransfer langsung, kan masing-masing karyawan itu ada kekurangannya sekian, ada kekurangannya sekian gitu. Iya. Nah, Pak, setelah ini ditandatangani dari pihak Paitren siapa yang mewakili, Pak? Dari pihak Paitren yang mewakili adalah direktur utamanya. Siapa tuh, Pak? Direktur utamanya adalah Bapak Irwan Ismail. Irwan Ismail ya, Pak? Iya. Lawyernya, Pak? Lawyernya tidak tanda tangan karena ini prinsipal langsung. Langsung pihak Paitren ya, Pak? Kalau dari karyawan itu yang menandatangani saya, karena karyawan ya sudah, Pak, karena sesuai dengan surat kuasa saya bisa bertanda tangan di sana. Pak, jadi pasca penandatanganan kesepakatan ini apa langkah berikutnya, Pak? Disepakati dalam perjanjian ini, disepakati juga akan didaftarkan nanti ke Pengadilan Hubungan Industrial supaya ini mempunyai kekuatan juga, sekalipun ini sudah mempunyai kekuatan, kalau itu nanti didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di Pengadilan Negeri Kota Bandung, nanti kalau ada wan prestasi di sana, pihak yang merasa itu dirugikan nanti bisa mengajukan permohonan eksekusi, Pak. Wan prestasi maksudnya kalau Paitren tidak membayar? Yang jelas misalnya Paitren nanti tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini. Dari karyawan nanti bisa mengajukan permohonan eksekusi. Apa, Pak, permohonan eksekusi yang Pak Zaini pikirkan? Permohonan eksekusi adalah begini, permohonan eksekusi nanti Pengadilan Hubungan Industrial itu meminta kepada PT Paitren untuk membayar, Pak. Kalau tidak ada, tentu akan kami ajukan aset mana yang bisa dieksekusi kemudian dijual untuk memenuhi. Aset perusahaan atau aset direktur? Aset perusahaan. Bukan aset komisaris atau direktur, Pak? Bukan aset perusahaan, tetapi ketika ini tidak ada, kan ini ada tanda tangan direkturnya, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Jadi begini, ketika aset perusahaan tidak ada, sesuai dengan ketentuan ini kan sebenarnya harusnya aset perusahaan ada, tapi kalau tidak ada tentu ya kami ajukan juga gugatan untuk eksekusi para pemegang sahamnya, Pak. Maksudnya aset dari para pemegang saham? Iya. Gitu ya. Berarti Yusuf Mansur ada dalam situ dong, Pak? Ya, di situ mesti terkait terus di situ. Ya, karena di dalam anggaran dasarnya kan ada Yusuf Mansur. Oh gitu. Iya. Pak Zaini, kalau tanggal 5 Februari ya pembayaran pertama ya? Pembayaran pertama, ya. Kalau dia Paitren pas tanggal 5 Februari itu nggak bayar, itu sudah termasuk wan prestasi belum, Pak? Wan prestasi karena tanggal 5 kan pembayaran pertama. Walaupun umumnya tanggal 6 baru mereka bayar gitu, gimana tuh, Pak?
Ya kita minta paling akhir itu di tanggal 5. Oh gitu. Setiap bulannya. Ya. Jadi Februari tanggal 5 itu terakhir. Ya. Kemudian Maret tanggal 5 terakhir, ya kan? Ya. Kalau nanti mereka tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, tentu yang pertama memang karena ini wan prestasi kami ingatkan. Ya. Kami ingatkan peringatan pertama, peringatan kedua langsung kita ajukan, Pak. Jadi boleh dikatakan bahwa kesepakatan ini artinya Paytrend itu menyerah atau gimana Pak? Dari awal sudah mengakui bahwa mereka kekurangan. Ada beberapa surat yang diajukan langsung dari direkturnya melalui kuasa hukumnya bahwa mereka mengakui bahwa ada kekurangan. Ada kekurangan bayar terhadap karyawan mereka ya Pak? Oke. Pak, jadi ini kan baru 14 karyawan ya Pak? Sesungguhnya karyawan Paytrend itu kan lebih banyak dari itu Pak? Iya. Ada karyawan-karyawan yang lain yang mau menggugat seperti 14 orang ini atau gimana Pak? Ada beberapa orang yang sudah menghubungi saya, mereka akan meminta bantuan kepada saya, cuman dokumen-dokumennya kan saya sudah mengungkapin dulu Pak. Gitu ya. Artinya ini gelombang pertama ya Pak? Artinya mungkin ini kemungkinan ini gelombang pertama. Kalau Paytrend itu tidak menyelesaikan kewajiban, mungkin ini gelombang pertama Pak. Akan ada gelombang berikutnya. Berarti ada gelombang tsunami lagi Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan Paytrend mampu bayar, kemudian bayar beritikat baik, kan tidak ada gelombang berikutnya kan begitu. Iya. Harapan kita begitu. Iya Pak. Pak Sudaryanto mungkin ada komentar Pak sebelum kita akhiri. Ya, saya hanya menambahkan sedikit aja. Ya. Berkaitan dengan pendaftaran ke PAI, seyogianya kan minggu ini kita minta untuk segera daftarkan supaya ada tambahan kepastian hukum lagi. Oh gitu ya. Tapi dari pihak mereka minta waktu untuk minggu depan atau awal tahun ini. Jadi mereka maunya bersama-sama untuk kita daftarkan secara bersama-sama, berbarengan. Seharusnya tidak berbarengan juga nggak apa-apa, bisa masing-masing mendaftarkan. Tapi mereka maunya seperti itu ya kita ikutin aja lah maunya. Jadi harus bersama-sama ke pengadilan perselisihan usaha ya Pak? Maunya mereka bersama-sama. Di apa Pak? Sorry Pak, pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri Kota Bandung. Oh gitu. Jadi harus bersama-sama datang ya Pak? Seharusnya nggak bersama-sama bisa. Iya. Tapi mereka maunya seperti itu ya kita sampaikan kita. Yang didaftarkan ini kesepakatan ini Pak? Ya kesepakatan PB ini perjanjian bersama ini. Begitu ya Pak? Ya karena itu memang aturan di undang-undang seperti itu. Pak bisa tunjukin tanda tangan para pihak Pak di situ Pak? Di perlembaran perlembar masing-masing sudah paraf Pak. Sudah paraf Pak? Sudah paraf. Berapa poin Pak? Ada 8 poin ya Pak? 8 lembar ini. Iya. Jadi masing-masing pihak sudah tanda tangan itu menunjukkan bahwa memang masing-masing pihak sudah ada persetujuan. Itu ya Pak? Iya. Coba lihat yang lembaran tanda tangan. Oh, yang bermaterai itu yang pihak mereka ya Pak? Kan ada dibuat 4 Pak. 4 dibuat 4, Desnaker 1, kemudian pengusaha 1, Paytrend, kemudian karyawan 1, kemudian nanti yang didaftarkan 1 Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke Pak, statement penutup Pak bagaimana Pak? Ya harapan saya agar ini tidak menjadi polemik dan menjadi tontonan publik ya. Harapan saya adalah Paytrend melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tanda tangani dan kita atur di sini. Iya Pak. Itu aja. Oke Pak. Pak Zeni, Pak Sudaryanto, terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat atas perjuangannya selama ini Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Zeni, Pak Sudaryanto. Baik, terima kasih.